سيدنا وسعدنا وسندنا ونبي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته والليل دجى من وفراته. Ya, sambil menunggu Ustaz menuju pintu utama. Wabil khusus jazakumullah khairan kepada tim penyelenggara kajian BHI Muslimah Khadijah, Ibu Ita dan tim yang sekarang hari ini menginjak 1 tahun. Dirgahayu Masya Allah Yaumul Milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan pada kita jalan kebaikan untuk dapat hadir dalam majelis ilmu. Pagi ini kajian Duha Muslimah Khadijah 15 Desember 2025 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz siapa ini? Ustaz Daniel Barkah yang telah kita tunggu-tunggu. Ustaz kita udah tunggu Ustaz dari jam 8 pagi. Masya Allah Ustaz. Ya kita tunggu-tunggu mau doa hasanah Ustaz. Apa temanya hari ini Bunda? Fitnah. Masya Allah, jenius nih Ustaz temanya. Penasaran? Mari kita siapkan catatan dan hati kita untuk menyimak. Semoga Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Silakan Al-Mukarram Ustaz Daniel Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di pagi hari cerah ini mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jadi pada sehat Bu ya? Wajah-wajah bahagia ini. Padahal akhir bulan ini Bu ya. Di bahagia pertengahan. Ada ungkapan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Biasanya kalimat ini diungkapkan kalau apa Bu? Kalau apa? Terus kita bilang, wah nggak boleh tuh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Biasanya kita ucapkan kalau ada orang yang, ya fitnah itu apa berarti? Ngomongin fitnahnya. Atau ada lagi ngomongin, nuduh gitu. Fitnah. Jadi artinya apa Bu? Sama dengan menuduh gitu ya. Gini ya. Gini Bu. Ya. Kalau kita dituduh misalkan, wah nggak boleh nuduh-nuduh, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada orang Bu dituduh kentut. Kamu kentutnya? Enggak lah kentut. Bohong kentutnya. Oh enggak boleh gitu dong, fitnah lebih kejam daripada. Jadi nuduh kentut itu lebih kejam daripada emang begitu Bu? Berarti fitnah itu menuduh atau bukan? Nah ini kita bahas. Yang kedua hubungannya dengan ilmu. Fitnah dan hubungannya dengan ilmu. Saya ingin fahamkan bahwa fitnah itu punya definisinya sendiri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi biar kita ngomongnya enak Bu, pakai referensi. Referensinya ya Quran dan Sunnah. Apa makna fitnah menurut Quran dan juga menurut Sunnah? Yang pertama Bu, makna fitnah yang pertama adalah di surat At-Taghabun. At-Taghabun itu surat ke-64. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-14. Maaf, ayat ke-15. Surat At-Taghabun ayat ke-15. Itu makna fitnah yang pertama. Saya bacakan Bu. At-Taghabun ayat ke-15 sedang membahas harta dan keturunan. Disebutkan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan keturunan adalah fitnah. Jadi harta yang kita punya, keturunan yang kita punya itu disebut fitnah dalam bahasa Al-Quran. Terus fitnahnya apa dong Ustaz artinya? Oleh para ulama, fitnah di sini diartikan ujian. Jadi arti fitnah yang pertama adalah ujian, bukan nuduh, tapi uji ya. Yang namanya ujian Bu, ada yang lulus, ada yang nggak lulus, atau semuanya lulus, semuanya nggak lulus.
Ada yang lulus, ada yang namanya juga ujian. Sepakat Bu ya? Jadi orang ngelola harta, ngurus anak, ada yang sukses, ada yang tidak. Itu fitrahnya gitu Bu. Tapi mudah-mudahan Ibu mah termasuk yang sukses ngurus harta, ngurus. Mudah-mudahan kita mah di situ ya. Tapi ada yang gagal, ada. Namanya juga ujian. Clear Bu ya? Fitnah itu arti yang pertama adalah ujian. Untuk memperkuat makna ini Bu, selain At-Taghabun ayat ke-15, fitnah dengan arti ujian juga ada di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat kedua dan ayat ketiga. Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Ada redaksi gini Bu, dalam surat Al-Ankabut. Nah ini, ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami sudah beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang sudah ngaku iman harus siap-siap bakal diuji. Konsekuensi orang beriman ya harus mendapatkan. Saya tanya dulu, Ibu sudah beriman belum? Sudah beriman ini? Berarti tinggal diapain Bu? Tinggal dikasih? Udah dikasih ujian? Udah ya, gak usah ditambahin lagi, udah segini aja ujiannya. Orang beriman itu sudah fitrahnya diuji. Jadi nanti Ibu nggak usah ada kalimat begini, Ustadz, saya ini sudah sholat, udah puasa, udah sodakoh, udah soleha, masih aja diuji. Lah emang begitu aturannya. Justru makin soleha, makin beriman, makin diuji. Gitu. Kalau Ibu sudah beriman nggak mau diuji, melanggar ayat ini. Justru orang yang sudah beriman memang sudah seharusnya diuji. Jadi enjoy aja Bu ya, orang beriman diuji santai saja. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya Bu oleh sahabat, kata sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Rasul, siapa sih orang yang paling berat ujiannya, balanya, ujiannya? Di hadis ini ujian disebut dengan istilah bala. Siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka dijawab oleh Nabi, al-anbiya, para nabi. Urusan ujian yang paling dahsyat para nabi. Saya kasih contoh Bu. Kita akan disebut demam kalau derajat kita berapa Bu? Temperatur itu. Berapa? Kita akan disebut demam kalau dapat berapa nih badan kita? 38. 3839 loh ya. Nah, itu disebut demam. Kita demam Bu ya. Nabi itu demamnya, panasnya 2 kali lipat kita. Nabi itu demamnya 2 kali lipat kita. Sampai kalau Nabi demam, itu kepala Nabi berasa mau pecah, sampai harus diikat. Makanya waktu Nabi mau meninggal, itu Nabi ngikat kepalanya karena perasaannya kayak mau pecah, dan tiap Nabi jalan beberapa langkah pingsan. Nah itu sakit Nabi itu. Ibu kan gak nyampe ngikat kepala kan? Paling juga ikat pinggang contohnya. Itu biasa standar. Ngikat kepala Bu, karena berasa mau pecah. Itu sakitnya Nabi itu, demamnya Nabi Bu. Jadi ujian yang paling berat memang diperuntukkan bagi para
Nabi. Terus kata Nabi begini, al-amsal fal-amsal. Dan orang-orang yang serupa dengan Nabi, siap-siap saja ujiannya bakal berat. Sekarang saya tanya, ibu mau ngikutin Nabi, mau ngikutin Abu Jahal? Ngikutin siapa bu? Firaun apa Nabi Musa nih? Ibu mau ngikutin Nabi, nggak mau ngikutin Abu Jahal? Berarti kalau mau ngikutin Nabi, siap-siap. Ustaz, bisa nggak kita iman ngikut Nabi tapi kagak diuji? Kalau pengen mah pengen gitu bu. Cuman kan yang ngasih ujian bukan saya. Siapa yang ngasih ujian? Nah itu dia. Tapi ibu bisa minta, kalau ya Allah tolong kuatkan hamba di saat hamba mengalami ujian apapun itu. Mintanya begitu. Maka kita punya istilah selain syukur, bu, kita punya istilah yang lain namanya selain syukur, lawannya syukur satu lagi sabar. Menghadapi ujian itu ya butuh kesabaran. Berat memang, tapi ya harus sabar. Kelewatan gimana bu? Offset namanya. Gimana tuh sabar kelewatan? Maksudnya udah lewat, sabarnya habis itu bu? Oh. Ya. Kalau sabarnya nanti kita bahas bu, bagaimana cara manage sabar bu ya. Tapi intinya ujian itu ya harus dijalani dengan penuh kesabaran. Karena Allah yang ngasih ujian ya terserah Allah. Kan kita nggak bisa milih ujian loh. Kalau kita bisa milih ujian mah kita doanya begini, ya Allah tolong dong kasih ujiannya yang enak-enak, yang gampang-gampang. Kita SMA kasihlah pelajarannya anak SD gitu. Biar gampang nyelesainya kan begitu, bisa aja gitu. Tapi kayaknya ngasih ujian bukan kita bu, Allah yang ngasih ujiannya. Kita nggak bisa pesan begitu. Itu satu bu. Ustadz kalau begitu mendingan nggak usah jadi orang beriman, nggak usah jadi orang soleh, biar tidak diuji. Bener nggak gitu ngomong begitu tuh? Ibu bukan. Surat Al-A'raf, ayat 168. Al-A'raf ayat 168. Ini masih ngomongin ujian bu, fitnahnya nih. Di Al-A'raf surat ke-7 ayat 168 Allah berfirman begini. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah telah membagi umat manusia menjadi beberapa kelompok. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Sebagian di antara mereka soleh, tapi sebagian yang lain tidak soleh. Jadi manusia itu ada yang soleh, ada yang gak soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang soleh soleha. Yang gak soleh ada, tapi mudah-mudahan kita mah soleha. Lanjutan ayatnya bu. Balawnahum bil hasanati was sayyiat. Allah uji mereka. Mereka itu siapa? Yang soleh apa yang enggak soleh? Allah uji mereka. Mereka itu yang soleh apa yang enggak soleh? Semuanya diuji, mau soleh mau nggak soleh diuji. Kan ayatnya wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah membagi manusia jadi beberapa kelompok. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Ada yang soleh, ada yang kagak soleh. Balawnahum, dan Allah uji mereka. Berarti mereka kembali kepada yang soleh dan tidak soleh. Allah uji mereka bil hasanati wasayyiati, dengan kebaikan atau nikmat dan juga keburukan atau
musibah. Jadi ternyata berdasarkan ayat ini, ujian itu tidak harus musibah, nikmat pun ujian. Ulang Bu, nikmat juga ujian. Sama kayak Atagobun, punya harta nikmat nggak Bu? Punya keturunan nikmat ujian kata Allah. Berarti ujian itu tidak harus musibah. Poinnya Bu, mau soleh mau enggak soleh tetap di. Nah sekarang saya tanya, ibu mending diuji pas soleh atau pas enggak soleh? Maksudnya ibu nih kan mau soleh mau enggak soleh tetap bakalan diuji. Kan tadi gini Bu, orang beriman bakalan diuji, makin bagus imannya kayak Nabi makin berat ujiannya. Terus kita ngeles, kali aja Ustadz kalau kagak beriman mah, kagak soleh mah kagak diuji. Ternyata yang nggak soleh pun. Jadi saya tanya, mending ibu pilih iman diuji atau nggak iman diuji? Ya udah selesai, kalau siap-siap aja Bu ya. Saya kan nggak tahu, siap-siap aja. Fa iza faragta fansab, siap-siap aja. Wa ila rabbika farghab, siap-siap. Karena orang yang punya prepare kesiapan, dia tidak latah, dia tidak gagap, dia tidak panik. Kenapa? Sudah prepare. Sama kayak istilah sedia payung sebelum pas ada hujan tinggal buka. Coba kalau nggak bawa payung, ya tinggal hujan-hujanan. Kalau ada ujian sudah prepare, ya udah ujian santai aja Bu. Toh sudah persiapan. Ini yang repot itu kan yang sekarang banyak terjadi, orang tidak siap dengan ujian, akhirnya depresi. Ujung-ujungnya memilih mengakhiri hidup. Nah ini masalah ini. Ya karena depresi, nggak kuat dengan ujian. Padahal ujian bisa diberesin kok. Kenapa bisa diberesin? La yukallifullahu nafsan. Gak mungkin ada ujian melewati batas kemampuan kita sebagai manusia. Bisa diberesin, masa gak bisa? Ada kejadian Bu di Bandung, ada orang yang punya suami main judol mulu. Ini emang judol bener-bener bahaya ini. Suaminya main judol, anak masih kecil-kecil Bu, utang banyak, yang nagihin sering, malu sama tetangga, malu sama keluarga. Akhirnya perempuan ini bunuh anaknya, dua-duanya habis bunuh anaknya dia gantung diri. Di Bandung tuh. Ibu boleh cek aja lah itu. Kejadian di Bandung, bunuh diri setelah membunuh anak-anaknya. Dia nulis surat Bu, isi suratnya, daripada anak saya sengsara nantinya karena malu dihina sama tetangga, mendingan mati kayak gitu. Kan mikirnya begitu. Padahal ujian kan bisa diberesin, asal balik kepada agama ya. Baik, fitnah itu yang pertama artinya ujian. Jadi bukan nuduh Bu ya. Saya heran kenapa fitnah jadi nuduh itu. Orang Sunda mah mungkin Bu, orang Sunda tuh fitnah diartikan nuduh. Di Sunda itu. Tapi kalau dalam bahasa Quran, fitnah itu artinya ujian. Menurut ayat tadi Bu yang saya sampaikan. Yang kedua Bu, arti fitnah adalah pembunuhan secara besar-besaran atau pembantaian. Itu fitnah yang kedua. Jadi yang jelas fitnah bukan nuduh. Fitnah itu yang pertama artinya ujian. Yang kedua pembantaian atau pembunuhan. Yang ketiga azab. Segitu dulu Bu. Yang pembantaian yang mana Ustaz ayatnya? Nanti Ibu bisa buka di surat Al-Baqarah ayat ke-191. Itu satu. Yang kedua di surat Al-Baqarah 217. Di situ ada kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatli dan al-fitnatu akbaru minal qatli.
Fitnah di situ pembantaian dan pembunuhan besar-besaran. Maksudnya membantai orang jelas lebih berat daripada bunuh satu orang. Makanya disebut fitnah. Bahasa kerennya genosida. Genosida itu kan menghilangkan orang dengan jumlah yang sangat banyak. Itu dua, Bu. Yang ketiga, fitnah diartikan dengan azab. Di surat Al-Anfal ayat 25. Ada kalimat begini, Bu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab, yang azab itu tidak hanya menimpa orang zalim saja. Ada satu kampung, Bu, 100 kakak yang berbuat zalim, 2 kakak, 2 keluarga. Dikirimlah banjir oleh Allah. Yang kena banjir 2 keluarga doang atau semuanya? Itu pemahaman Al-Anfal ayat 25. Ibu kena semut nih kaki, ada 10 semut. Yang nyubit cuma 1, Bu, yang gigit cuma 1. Nasib 9 semut? Mati. Ibu gosokkan pakai kain. Dasar semut. Padahal yang gigit cuma 1, Bu, itu juga iseng deh. Tapi yang 9 semut nanggung resikonya, mati semua itu. Bahkan saking keselnya ibu, sarangnya dicariin. Mana sarangnya nih? Siram pakai minyak tanah. Yang salah siapa? Yang kena imbas siapa? Zalim itu, Bu, mungkin pelakunya cuma 2 orang, tapi karena 2 orang tinggal di sebuah daerah, 1 daerah kena. Itu unsur zalim, Bu. Nah, fitnah itu azab yang Allah berikan kepada orang zalim dan juga kepada orang yang tidak zalim. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bu, terakhir ini. Fitnah itu artinya adalah huru-hara menjelang akhir zaman. Huru-hara menjelang akhir zaman. Bisa penipuan, bisa pembunuhan, bisa dosa, pokoknya huru-hara lah yang berkaitan dengan akhir zaman. Segala macam kemaksiatan, dosa itu bisa masuk kategori fitnah di akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Bu, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melakukan amal sebelum zaman fitnah itu datang. Berarti zaman fitnah bakal datang. Saya tanya, Bu, zaman Nabi belum datang. Kira-kira zaman kita? Zaman Nabi belum datang, Bu. Zaman Nabi nih, zaman kita? Kira-kira udah datang? Supaya tahu, Bu, zaman fitnah yang bakal datang yang Nabi sebutin, apakah sudah datang atau belum sekarang, kita cari ciri-ciri zaman fitnah kayak gimana, Ustaz? Gitu ya. Satu, Bu, ciri-ciri zaman fitnah nih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satati zamanun khudda'atun. Zaman fitnah itu isinya banyak penipu. Di antara ciri zaman fitnah isinya banyak penipu. Gambarannya gimana, Ustaz? Satu, ini contoh menipunya nih. Yusaddiqu fihal kadhib. Orang jujur, orang yang suka bohong dianggap jujur. Wa yukadzibu fiha shadiq. Nah, yang suka bohong, yang suka jujur dianggap tukang bohong. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong. Zaman fitnah kayak gitu, Bu. Kira-kira sudah kejadian belum ini? Ada yang suka bohong tapi dianggap jujur? Siapa itu?
Saya juga nggak tahu saya. Pokoknya di Indonesia mah nggak ada, Ibu. Nggak ada di Indonesia mah. Indonesia mah bersih orang-orangnya. Nggak ada yang begituan di sini mah. Jauh pokoknya nggak ada di sini. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Resikonya apa? Kebenaran itu jadi kacau, Bu. Orang lagi nggak jelas ngomongin kebenaran. Kenapa? Yang jujur ngomong benar dianggap bohong, jadi bohong. Yang bohong ngomong salah dianggap benar, jadi benar. Sehingga bohong jadi benar, benar jadi bohong, kan kacau. Dan jatuh. Sebentar, Bu. Ini dan jatuh. Oh iya. Ini. Maaf. Nih ngomongin jujur bohong ada yang jatuh. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Benar jadi kacau, Bu. Orang jadi bingung. Nih sebetulnya yang benar yang mana? Maka ada akan kasus, Bu. Ini bakal ada kasus. Yang salah di penjara, yang salah bebas dari penjara, yang benar malah bakal kejadian tuh. Kenapa? Standar kebenarannya ngaco. Ada begitu? Mudah-mudahan sih kita dijauhkan, Bu ya. Itu ciri yang pertama, Bu. Yang kedua, wa yu'tamanu fihal khain, orang yang khianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang khianat dianggap amanah, yang amanah dianggap khianat. Apa resikonya? Jabatan tidak lagi berdasarkan kompetensi. Nabi pernah nyampein gini, Bu, kata Nabi, celakalah orang yang tidak amanah dengan pekerjaannya. Rasul, siapa yang tidak amanah dengan pekerjaannya? Jika pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, itu tidak amanah namanya. Dia nggak punya kompetensi, Bu, nggak punya kemampuan, tapi dikasih jabatan. Kata Nabi begitu. Kira-kira ada begitu, Bu? Nggak punya kapasitas tapi malah menjabat sebagai siapa begitu ya. Yang ketiga, Bu, ini agak sensitif nih, saya sampaikan jangan ya, Bu. Maaf tapi Bu ya. Yang ketiga akan muncul ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Kata Nabi, rajul tafih yantiku amril ummah. Ruwaibidah adalah anak muda tidak ngerti apa-apa, tapi sudah diamanahi ngurus urusan orang banyak. Maaf nih ya, jangan nyebut nama. Ini saya ngomongin hadis, Bu ya, bukan ngomongin apa-apa ini. Hadisnya sahih, Bu. Jadi ada orang masih muda, Bu, kagak ngerti apa-apa, diserahin urusan umat, lah bingung dianya mau ngapain gitu. Pelanga. Bingung. Nggak, saya ngomongin hadis ini. Ya kalau ada yang kesinggung mohon maaf. Saya mah kagak maksud. Di akhir zaman ada orang yang bohong dianggap jujur, jujur dianggap bohong, yang amanah dianggap khianat, khianat dianggap amanah. Muncul banyak anak muda yang sok-sokan ngurusin urusan orang banyak. Maka itulah diantara ciri-ciri zaman fitnah. Satu, kira-kira sudah kejadian? Nah, saya mah nanya aja, Bu. Kalau sudah ya sudahlah. Maka Nabi ingetin, Bu, kalau sudah terjadi zaman fitnahnya, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal. Kalau itu sudah kejadian, jangan suka menunda amal. Kalau ibu bisa duha, duha deh. Gak usah nunggu besok duhanya. Kecuali kalau memang ada halangan.
Kalau bisa sodakoh deh, nggak usah nunggu kaya raya, berlimpah ruah, banyak duit, saldo miliaran untuk sodakoh. Bisa sodakoh aja. Badiru bil a'mal, segeralah melakukan amal sebelum zaman fitnah itu datang. Masalahnya Bu, kalau yang tadi saya tanyakan ciri-ciri zaman fitnah sudah ada, berarti fitnah bukan belum datang lagi, tapi sudah datang. Kira-kira perintah Nabi kalau belum datang hanya disuruh bersegera, kalau sudah datang disuruh apa? Ya bersegera itu siap-siap. Saya kasih contoh Bu, kasih ilustrasi nih. Anak kita siap-siap mau berangkat sekolah, dijemput pakai mobil sekolah, bis sekolah nih. Nah siap-siap sebelum mobil datang. Mobil udah datang, nyuruhnya gimana? Ini mobil udah datang, anak kita masih diem aja gitu. Masuk sana. Belum datang aja mobil suruh siap-siap lah. Kalau udah datang mah udah kagak usah mikir lagi Bu. Udah tinggal langsung masuk gitu. Aturan mah. Nah idealnya Bu, kalau zaman fitnah sudah ada, sekarang udah nggak usah pakai mikir untuk melakukan amal soleh Bu. Jangan mikir-mikir untuk melakukan suatu kebaikan Bu. Kalau masih pakai mikir, kita melawan hadis itu. Kalau kita yakin ini kebaikan, sholat duha kebaikan, tahajud kebaikan, witir kebaikan, sodakoh kebaikan, puasa kebaikan, kerjain aja, nggak usah pakai mikir. Senin nih puasa, Kamis nih puasa, itu aja Bu. Daud nih puasa itu. Biar kemudian kita mengamalkan apa yang Nabi perintahkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal sebelum zaman fitnah itu datang. Sekarang sudah datang. Dampak Bu dari zaman fitnah, selain yang tadi saya sebutkan, zaman fitnah juga satu Bu, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Zaman fitnah banyaknya para ulama yang meninggal dunia, terjadinya kemaksiatan yang secara umum dibuka dengan sangat berani Bu, kemaksiatan padahal. Saya sering beberapa kali lihat Bu di media sosial, orang berani menampakkan kemaksiatan di media sosial, entah tutur katanya, entah sikapnya, entah penampilannya. Sekarang kan sudah mulai berani seperti itu. Bahkan ada yang lebih berani, misalkan dulu itu kan kalau orang punya kecenderungan seksual agak beda, kan dia malu dulu. Sekarang berani terang-terangan. Itu zaman fitnah Bu. Nanti dampaknya kalau sudah kejadian begitu, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang paginya masih iman Bu, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya iman, paginya sudah kafir. Kok bisa begitu Ustaz? Yabi'u dinahu bi'arodim minad dunya. Karena mereka menjual agama mereka dengan kenikmatan dunia yang sekedarnya saja. Itu zaman fitnah. Nah karena kita sudah sepakat Bu, jadi zaman fitnah sudah terjadi atau belum? Sudah, sepakat Bu ya? Karena zaman fitnah sudah terjadi, maka perlu ada perangkat agar kita aman di zaman fitnah. Supaya aman di zaman, kata Nabi kan menyegerakan amal soleh Bu. Tapi menyegerakan amal soleh tanpa punya ilmu masalah. Berarti Nabi nyuruh beramal soleh, otomatis nyuruh juga kita belajar ilmunya, supaya ilmu dipelajari, amal soleh dikerjakan, sehingga masuk zaman fitnah aman. Maka orang yang punya ilmu dan punya amal soleh di zaman fitnah, insya Allah aman. Ustaz, ada nggak fitnah yang paling besar? Ada, namanya Dajjal. Dialah fitnah yang paling besar. Dan orang untuk melawan Dajjal butuh ilmu, butuh amal soleh. Jadi ngaji kita kan ngomongin ilmu Bu, di zaman fitnah. Zaman fitnahnya sudah ada belum? Sudah. Tinggal nungguin Dajjal. Dajjal udah ada belum? Dajjal udah ada belum?
Dajjal udah ada belum ya? Tuh udah ada. Udah ada Bu Dajjalnya, cuman belum keluar. Ada Bu, belum keluar. Saya sebutin dulu Bu, ada hadis tentang Dajjal nih. Hadis tentang Dajjal dulu ya. Karena ini fitnah yang paling besar. Satu Bu, hadis tentang Dajjal. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya dajjaluna kazzabuna, munculnya dajjal yang sering berdusta. Jadi memang dajjal kerjaannya bohong, tukang tipu itu dajjal. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah dajjal ini qariban min salasin, jumlahnya kurang dari 30. Kurang dari 30. Berarti kalau kurang dari 30 berapa, Bu? Ya 29. 29,5. Dajjal itu berdasarkan hadis Nabi yang pertama nih Bu, riwayat Bukhari, Dajjal itu jumlahnya qariban min salasin, kurang dari 30. Berarti lumayan banyak nih Bu Dajjal. Satu Bu. Dan mereka ini semuanya tukang bohong. Jadi Dajjal jumlahnya kurang dari 30, mereka punya karakter tukang bohong. Simpan nih Bu, satu data nih. Data kedua, ada sahabat mantan Nasrani Bu di zaman Nabi, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim ini berlayar Bu ke negeri Yaman, tinggal di Madinah, berlayar ke Yaman. Dulu sudah ada kapal laut Bu zaman Nabi, cuman belum dipakai sebagai armada perang. Tapi kapal laut sudah ada. Dengan pola yang sederhana ya. Berlayar ke Yaman, nyampelah di sebuah pulau di Yaman. Pulau antah berantah, tidak dikenal Bu. Pulau baru lah. Nyampe di pulau itu, turunlah Tamim, ya sekedar nyari peruntungan kali, nemuin air minum atau nemuin makanan yang bisa dimakan gitu. Singkat cerita, beliau terperosok Bu, terperosok ke dalam gua. Ada gua di dalam, terperosok. Di dalam gua tersebut, Tamim bertemu sosok yang tinggi gede. Dengan samar-samar gelap itu, sosok ini kelihatannya tinggi gede, rambutnya kribo, kulitnya kemerah-merahan, dan makhluk ini dirantai sehingga nggak bisa lepas dari rantainya. Tiba-tiba makhluk ini nanya kepada Tamim, kamu orang mana? Jawaban Tamim Bu, saya orang Madinah. Ditanya lagi oleh makhluk ini, kebun kurma di Madinah sudah mulai berkurang? Jawaban Tamim, ya sudah mulai berkurang. Pertanyaan kedua, apakah sungai Furat? Sungai Furat itu sungai Yufrat. Sungai Furat, sungainya, airnya semakin surut? Jawaban Tamim, ya semakin surut. Apakah gunung emas di bawah sungai Furat sudah kelihatan? Jawaban Tamim, belum terlihat gunung emasnya. 3 Bu pertanyaannya, nanyain kebun kurma, nanyain air sungai Furat, nanyain gunung emas di bawah sungai Furat. Selesai dialog, kata orang ini, makhluk ini, kalau begitu sebentar lagi saya akan keluar dari sini. Pulang Bu Tamim, ketemu dengan Nabi, laporlah ke Nabi, Rasul saya ini kan berlayar, terdampar di sebuah pulau, bla bla bla, ketemu makhluk, ada dialog gini gini gini. Saya nggak tahu tuh makhluk itu siapa, lupa nanya lagi, lupa tukeran WA. Kata Nabi Bu sallallahu alaihi wasallam, wahai Tamim, ketahuilah itu adalah Dajjal. Ketahuilah itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal dirantai Bu. Ciri-cirinya disebutin tadi, rambutnya kribo, badannya tinggi gede, kulitnya kemerah-merahan. Oh satu lagi, matanya satu. Jadi mata kanannya buta, mata kirinya bisa lihat. Mata kanannya biji bola matanya keluar seperti buah anggur. Jadi bukan yang di tengah-tengah matanya Bu. Itu mah mitos Yunani itu. Mata satu itu mata kanannya buta,
bijinya keluar, biji bola matanya, mata kirinya bisa lihat. Itu Dajjal yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat 1 Bu tadi, Dajjal berapa jumlahnya? Kurang dari 30. Dajjal yang ini kan kelihatannya cuman 1. Nah, bagaimana mengkompromikan dua riwayat ini? Kata para ulama, Dajjal yang akan dibunuh Nabi Isa 1. Dajjal yang ditemui oleh sahabat Tamim tadi 1 tuh yang dibunuh Bu. Tapi yang kurang dari 30 itu kroco-kroconya. Tuh kroco apa mah? Pokoknya yang gelar karpet merah mereka tuh Bu. Jadi gelar karpet merah untuk kedatangan Dajjal yang sebenarnya. Karena Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa cuma 1. Ustaz, kenapa yang bisa bunuh Dajjal cuma Nabi Isa? Yang punya gelar Al-Masih di dunia ini cuma 2. 1 Nabi Isa, 1 Dajjal. Dajjal itu punya gelar Al-Masih. Ada yang suka doa nggak habis sholat, habis tasyahud? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Nah, kan Dajjal itu dipanggilnya Al-Masih. Nabi Isa juga dipanggil Al-Masih. Dua-duanya Al-Masih ini Bu, Mesias. Artinya orang yang punya kemampuan seperti Nabi Isa. Dajjal bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Bisa bikin makmur orang yang belarat? Bisa. Bisa bikin melarat orang yang makmur? Bisa. Dajjal. Bisa nyembuhin orang yang sakit kusta, buta? Bisa. Sama seperti kekuatan Nabi Isa. Itulah puncak fitnah umat manusia, munculnya Dajjal. Dan sekali lagi Bu, mau fitnah yang tadi yang kita sebutkan ada azab, pembantaian, pembunuhan, kemaksiatan, kematian para ulama, ataupun fitnah bernama Dajjal, semuanya akan harus diselesai dengan ilmu dan amal soleh. Maka perlunya memahami ilmu di zaman fitnah. Gitu. Ini prolognya nih Bu. Baru prolog. Jadi kita perlu punya ilmu di zaman. Sepakat kita Bu? Atau Ibu mau terjebak dengan Dajjal? Nanti di bawah Dajjal masalahnya Bu. Syukur-syukur sih nggak ketemu Dajjal. Tapi kalau ketemu gimana Bu? Masalahnya Bu, Dajjal itu tidak bisa teridentifikasi kecuali oleh orang-orang yang punya iman. Iman itu didapatkan dari ilmu. Jadi orang yang punya ilmu, punya iman bisa mengidentifikasi yang namanya Dajjal. Baik, kita baru ngomongin ilmunya Bu, di zaman fitnah. Ada yang tahu artinya ilmu Bu? Kita kan sering nih majelis ilmu. Ada yang tahu nggak artinya ilmu apa? Suka dibahas? Atau nggak kebahas? Ilmu. Nah, di zaman fitnah, artinya ilmu apa Bu? Kita sering nyebutnya ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Tapi ini bukan arti, ini kiasan. Kalau ilmu adalah cahaya, lawannya ilmu kebodohan. Berarti zulumat Bu, zulumatun. Zulumat itu kegelapan. Zulumatun. Nah, ini lawannya. Ilmu itu nurun, bodoh itu berarti zulumatun, kegelapan. Orang yang bodoh itu gelap. Seperti orang mati lampu, terus dia harus mencari barang. Nah, itu orang bodoh yang tidak punya ilmu. Bingung dia, pegang apa, nginjek apa. Karena kondisi ruangannya gelap. Makanya punya ilmu itu ibarat punya
cahaya. Walaupun kecil bu ilmunya, redup-redup saja, remang-remang saja, masih bisa lihat itu. Kita mau nyari dompet, mati lampu, perasaan dompet di meja, mejanya ada di ruang tamu, kita masih di kamar gitu. Asal ada lilin aja, buka kan, mana nih dompet. Kalau gelap beneran kagak ada cahaya, bingung gitu. Niat ke ruang tamu, masuk-masuk ke kamar mandi gitu. Namanya juga gelap. Kecuali kalau sudah hafal betul rumahnya gitu kan. Kosong, melompong, hafal banget lah. Tapi ya rata-rata orang kan masih bingung lah. Kalau suasana gelap pasti bingung bagaimana cara ngambil barang atau kemana-kemana. Maka perlu ada yang namanya cahaya. Itu ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu menghadapi dunia yang kompleks gini, apalagi penuh fitnah, bahaya. Takutnya kita salah ambil bu. Niat hati mengambil lilin, yang diambil malah pisau. Niat hati ngambil baju, yang diambil malah lap atau keset gitu. Nah kan gelap namanya juga. Jangan sampai datang dajjal bu, kata dajjal, ayo ikut saya apa nolak saya, karena kita nggak tahu, ngikut aja dah gitu. Karena ketidaktahuan. Dan sangat mungkin kita salah memilih karena faktor tidak tahu. Makanya perlu punya ilmu supaya di zaman fitnah ini kita lebih punya kemampuan untuk mengantisipasi atau survive di zaman fitnah, struggle di zaman fitnah. Sebelum Nabi jawab bu, ilmu itu definisinya ada yang tahu? Ada beberapa istilah bu dalam bahasa Arab. Saya tulis bu ya. Pakai bahasa Arab ini. Kan ilmu itu cahaya, nih kiasan saja. Satu, urutannya al-ilmu. Di bawahnya ada az-zannu. Yang ketiga ada asyakku. Yang keempat ada al-wahmu. Nah, baru yang terakhir al-jahlu. Syakku, zannu, ilmu. Bedanya apa Ustaz? Al-ilmu 100% pengetahuannya, zannu 75% pengetahuannya, asyakku 50%, al-wahmu 25%, al-jahlu 0%. Ibu kalau mau baca ini ada di kitab usul fikih ya. Ngaji ini di usul fikih ngajinya. Di kitab Mabadi Awaliyah karya Syekh Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Ada ilmu itu informasi utuh menyeluruh. Itu ilmu. Kalau ibu mengetahui sebuah informasi utuh nih bu, utuh, benar-benar utuh, nggak ada yang lost, nggak ada yang yang hilang, betul-betul utuh, itu ilmu namanya, 100%. Misal ada berita begini bu, telah terjadi kecelakaan bis di Cianjur yang meninggal 10 orang gara-gara supirnya ngantuk, oleng ke jurang, meninggal. Itu informasi utuh. Kalau ada yang telah terjadi kecelakaan di Cianjur, supirnya ngantuk, oleng, berapa persen? Korbannya berapa? Nggak tahu. Meninggalnya di mana? Di Cianjur. Tepatnya di mana? Nggak tahu. Nah itu gitu informasi itu. Makin utuh informasi namanya ilmu. Jadi ilmu itu harus utuh dan menyeluruh. Ibu pengen bikin bakwan, terigu ada, air ada, garam ada, kol ada, wortel ada, diadon bu, pakai toge. Ya udahlah pakai toge. Masukin toge bu. Ini informasinya begitu, sudah ada nih bahan-bahannya. Mulailah ibu aduk. Untuk dapat ukuran terigu dan air yang pas supaya jadi bakwan, maka airnya jangan terlalu banyak. Karena nggak punya ilmu, lost nih informasinya. Dikasihlah air 2 liter, 3 liter, 4 liter, encer bu, masukin minyak walaupun sepanas apapun, lah kagak jadi bakwan. Ada
informasi yang lost di situ. Wortelnya benar, kolnya benar, terigu benar lah, air salah. Ibu bikin kue nih bolu, bikin bolu bu, terigu ada, telur ada, mentega ada, vanila ada. Jago saya juga bisa masak lah bu, timbang buat bolu. Dan ternyata telurnya bukan harus diatur tuh. Misalkan mentega campur gula dulu, kemudian baru kasih telur, kuningnya atau langsung sama putihnya? Biar bagus nih hasilnya bu. Ya pokoknya gitulah. Ada satu saja tahapan yang lost, nggak jadi ilmu bu, gagal tuh. Nanti ada bolu yang bantet tahu tuh, bolunya nggak ngembang. Itu kenapa itu bolunya nggak ngembang? Ini ngaji mau ngomongin bolu tadi. Ya ngaji tapi ngomongin bolu gitu maksudnya. Mesti biar paham. Jadi ilmu itu utuhnya informasi 100%. Gimana cara bikin bolu yang enak, gurih, lezat, empuk, tidak kesat? Ya ada caranya. Satu saja informasinya lost, kok bolunya bantet, Ustaz digigit keras. Salah berarti. Ustaz kok nggak matang-matang ini, basah terus bolu saya. Masalah itu. Misalnya, kan itu mungkin pernah dialami oleh ibu pas awal-awal masak bolu kan? Mungkin. Kalau punya informasi utuh, ilmu namanya. Ibu punya informasi cuma 75%, ada 25% yang lost, zonnu namanya. Tapi masih mungkin jadi ini bu, walaupun dengan 75%. Yang agak repot kalau sudah 50%, asyakku 50-50 nih. Ini bener gak nih bikin bolu begini? Apa ini bikin apa ini? Ini bikin bolu 50%. Al-wahmu, ibu cuma punya ilmu 25% bu. Yang 75 non, nggak ada ilmunya. Yang paling parah yang sampai 0%. Ibu bisa bikin bakwan? Nggak bisa. Bisa masak? Nggak bisa. Bisa makan? Jago. Ya kalau makan jago. Ini misal. Jadi ilmu itu harus utuh 100%. Tidak boleh tidak. Nah kita mau ngomongin ilmu, bukan ngomongin zannu, syaku, wahmu atau jahlu. Kita pengen ngomongin ilmu. Jadi kita harus tahu betul 100% utuh tentang akhir zaman agar kita bisa survive di zaman fitnah. Ustaz, bagaimana caranya supaya ilmunya utuh 100%? Makanya Nabi, Bu, nih Nabi nyuruh kita belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Karena masing-masing kita pencapaiannya beda-beda. Pencapaiannya beda-beda. Maka belajarnya harus sampai meninggal. Bukan sampai tua, bukan sampai pensiun, bukan sampai sakit, bukan sampai meninggal. Kalau sudah meninggal masih ngaji, horor. Ini udah meninggal nih, masih datang mau ngaji, kan horor. Nah ibu mungkin udah dikubur kemarin, kabur yang lain. Ustadznya juga kabur, pamit ustadznya. Udah sarung. Jadi endingnya ini kalau sudah meninggal baru selesai ngajinya, baru selesai ngajinya. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, pastikan kita punya informasi yang utuh dan menyeluruh terhadap apapun itu. Misalnya kita breakdown gini, kan rukun Islam ada 5. 1 syahadat. Seberapa persentase ilmu atau informasi, ya, berapa persen informasi yang kita tahu tentang syahadat? Sudahkah pantas disebut ilmu? Nah, itu. Sholat bu, tentang sholat, berapa persen informasi kita tentang sholat sehingga informasi tersebut layak disebut ilmu? Atau jangan-jangan masih 50-50 nih urusan ilmu kita, informasi kita tentang sholat. Zakat, puasa, haji, sudah berapa persen informasinya? Kalau masih 50-50 berarti belum bisa disebut
ilmu. Ilmu ya harus utuh, harus betul-betul detail, lengkap, selengkap-lengkapnya. Dan itu proses ngaji tiap harinya kita di situ untuk menyempurnakan informasi yang kita butuhkan. Makanya ngaji, ada yang tiap hari ngaji, tiap minggu ngaji. Majelis taklim A pakai baju kuning, majelis taklim B pakai baju hijau, majelis taklim C pakai baju merah. Manggo saja. Sing penting judulnya ngaji, biar informasinya utuh. Jangan sampai bolong informasinya, Bu. Takutnya jadi nggak jadi apa-apa begitu. Nah, supaya kita paham, Bu, bahwa ngaji harus 100%, saya kasih contoh. Ini ada beberapa istilah dalam Al-Quran atau dalam penjelasan ulama. Satu, ada al-ilmu. Dua, nanti jadi taklim ini, Bu, taklim. Nah, ada juga yang disebut dengan tarbiyah. Tarbiyatun. Ada juga yang disebut dengan ta'dib. Nah, 3 istilah dalam belajar. Ada ta'lim, tarbiyah, dan ta'zib. Ta'lim nih, Bu. Makanya suka disebut dengan majelis. Ustadz, majelis ta'lim itu apa? Majelis yang menggaransi informasi itu utuh nyampe ke jamaah. Jadi jamaah harus utuh menerima informasi dari ustadznya. Walaupun kadang-kadang penerimaan jamaah atau pemberian informasi dari ustadz tidak utuh, kadang-kadang ustadz jelasinnya kepotong, misalkan keburu lupa ustadznya. Atau ibu-ibu nerimanya sepotong karena keburu ngantuk misalkan. Pas bangun-bangun udah selesai. Cepet ya ngajinya sekarang. Nah, ibu sejam tidurnya. Misal. Jadi kadang-kadang informasi tidak utuh dalam majelis taklim, padahal harusnya majelis taklim memberikan informasi yang utuh. Dan majelis taklim, Bu, hanya bicara informasi utuh yang ibu terima, sekaligus ibu punya kemampuan delivery lagi kepada yang lain. Jadi taklim itu 2 aktivitas, Bu, menerima dan sharing. Nerima, sharing, itu target taklim. Target taklim itu ibu paham, utuh informasi, ibu sharing ke yang lain. Itu target taklim. Dari mana Ustaz kita bilang target taklim itu input dan output dari Quran, Bu? Ibu nanti bisa buka di surat Al-Baqarah. Jam 10.43 nih. Kita ngaji sampai jam 11. Oh. Siap. Baik, saya ringkas ini, Bu. Ta'lim itu di surat Al-Baqarah ayat 31, ibu nanti bisa baca, ada kalimat begini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha. Kullaha itu seluruhnya, Bu. Jadi informasinya utuh. Allah ngasih informasi utuh kepada Nabi Adam. Itu ta'lim, target ilmu. Setelah Adam punya informasi utuh, Bu, kata Allah kepada Adam gini, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, jelasin ke malaikat. Yang sudah saya ajarkan, jelasin. Itu target taklim. Ibu utuh nerima, ibu utuh jelasin. Itu target taklim. Yang kedua, tarbiyah. Saya tanya dulu, Bu. Orang yang sudah utuh menerima informasi, misal tentang sholat, otomatis rajin sholat gak? Ibu sudah tahu sholat, otomatis rajin sholat? Nih ibu aja lah ngomongin ibu ini mah. Ibu sudah tahu puasa sunnah, bakal langsung rajin puasa sunnah? Hah?
Nih ada yang bilang sudah, oke, dan belum tentu yang mana? Anak-anak kita bu nih, anak-anak kita nih suka diajarin nyanyi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis mandi ku tolong membersihkan. Anak ibu kayak gitu nggak? Padahal jago nyanyinya, jago. Kayak gitu nggak? Kadang-kadang yang dihafal itu belum tentu diamalin. Betul bu? Teori sabar mah udah hatam Ustaz, saya ngaji sabar udah 10 majelis taklim saya ngaji sabar. Giliran kena musibah. Tarbiyah itu bu, mengawal informasi tadi supaya diamalkan. Tarbiyah itu bukan nyuruh, tarbiyah itu ngajak barengan. Saya kasih contoh nih bu. Azan berkumandang, anak kita lagi nonton, kita bilang, tong, sholat napa? Udah ada nih, sholat, sholat. Ambil tuh sarungnya, sholat, matiin TV-nya, sholat. Ibunya ngomong gitu bu, sama anaknya. Anaknya nurut nggak tuh? Kok sama ya ini? Yang kedua bu, nih contohnya nih, azan berkumandang, bapaknya di situ, anaknya lagi nonton, ma bapaknya dimatiin TV-nya, set, ambil sarung, barengan sama bapak ke masjid, bapak tungguin di depan teras, kata bapaknya dulu, bapak tungguin di teras, sono pergi ambil sarung, wudhu sono ke kamar mandi, matiin TV-nya, anaknya habis wudhu ambil sarung keluar sama bapaknya, pergi ke itu namanya tarbiyah. Pendampingan dan bimbingan. Rata-rata kita bu ngajarin anak baru di ta'lim, belum sampai pada tarbiyah. Kalau tarbiyah itu ngajak bareng-bareng, kalau ta'lim nyuruh. Kalau orang masih suka nyuruh, masih di ta'lim itu. Tapi kalau sudah ngajak, ayo nak kita sholat bareng, ayo nak kita sahur bareng, ayo nak kita ngaji bareng, nah itu sudah masuk dalam tarbiyah. Ta'dib bu, ta'dib itu apa? Saya tanya dulu nih bu. Ini kasus yang nyata ya. Ibu suka ngajarin anak sholat, rajin sholat anak kalau ada ibu. Ibu nggak ada, anak dijamin rajin sholat? Ada gitu? Hah? Pasti nih. Ada tapi kan? Ada. Tapi maksud saya pasti nggak semuanya begitu. Ada kasus ibunya nggak ada, anaknya. Jadi alasan anak sholat gara-gara ada bapak, gara-gara ada ibu, atau karena Allahnya gitu loh bu. Sehingga gini, kalau takdim itu mau diajak bapak, mau diajak ibu, mau diajak siapa saja, anak ini tetap ngamalin ilmunya. Itu namanya takdim. Ilmunya sudah mendarah daging. Kenapa? Ada proses bimbingan, proses pendampingan, sehingga si anak sudah terbiasa, sudah jadi habit. Kalau suara adzan berkumandang, dia langsung ambil sarungnya, dia langsung ambil wudhunya, berangkat ke masjid. Mau ada bapak kek, nggak ada bapak kek, nggak penting. Takdim namanya. Makanya kalau sudah anak punya adab, keren. Tadi itu dari kalimat adab. Ustaz, hubungannya dengan zaman fitnah apa? 3 poin ini wajib dilakukan di rumah. 1. Proses utuh informasinya. 2. Pendampingan dalam mengawal ilmunya. Yang 3. Dikasih tes. Dicek bu, anak kita kalau tidak ada kita masih komit gak dengan ibadahnya, dengan ilmunya. Jangan-jangan anak kita sholat ibadah gara-gara ada kita di situ. Giliran nggak ada, balik lagi ke setelan awal. Itu yang jadi masalah. Itu dilakukan oleh Nabi Yakub. Sebagai penutup nih bu, ibu bisa buka surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Isinya apa? Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia, dia kumpulin anak-anaknya bu. Kata Nabi Yakub begini, ketika kumpul sama anak-anaknya, kata Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak mati, kamu mau nyembah siapa? Kenapa Yakub nanya begitu bu? Karena Nabi Yakub khawatir kalau belum meninggal anaknya ngaco nyembahnya.
Maka Nabi Yakub nanya, kalau bapak mati, kalian menyembah siapa? Dijawab sama anak-anaknya Nabi Yakub, tenang mbak, kami sudah punya habit seperti yang bapak ajarin. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhannya bapak, wa ilaha abaika, dan Tuhannya nenek moyang bapak, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang mana? Ilahu wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslim. Itu yang penting. Kalau anak sudah setelannya punya habit kayak tadi, kita nggak akan khawatir. Mau kita belajar, anak kita belajar di Korea Utara, Korea Selatan, mau belajar di Eropa, toh kita sudah menjadikan anak kita punya adab yang kuat dengan taklim, tarbiyah, dan takdibnya. Untuk anak kita begitu, termasuk buat kita juga. Sehingga mau di mana saja kita berada, zaman fitnah tidak akan mempengaruhi orang-orang yang telah selesai taklimnya, selesai tarbiyahnya, dan selesai takzibnya. Saya rasa itu dulu barangkali. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada, mangga. Ustaz Nadim mempersilahkan kepada bunda-bunda untuk memberikan pertanyaan bila ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz untuk tadi ya informasinya. Yang sering saya dengar itu Ustaz mengenai hari akhir, bahwa yang saat ini kita sudah tahu baru tanda-tanda soleh, tanda-tanda kecil kiamat, sedangkan yang tanda-tanda besarnya belum. Ya. Apakah bisa dijelaskan lebih detail Ustaz? Terima kasih banyak. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada banyak hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Misal dalam hadis Arba'in, di hadis Arba'in dijelaskan ketika Nabi ditanya oleh Jibril. Itu hadis nomor 2 kalau tidak salah, tentang akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Yang keempatnya akhbirni matas sa'ah, kapankah hari kiamat. Terus kata Nabi, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang nanya, sehingga yang ditanya maupun yang nanya sama-sama tidak tahu. Kemudian Jibril balik nanya, wama asratuha, kalau gitu tanda-tandanya deh sebutin. Di antaranya, ini yang saya catat, kalau seorang ibu sudah melahirkan tuannya, jadi posisi anak malah kayak bos, orang tua kayak pembantu. Kemudian kondisi di Arab Saudi, ada orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang dada, ngurusin ternak, tapi nanti mereka akan yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi di Arab sana. Padahal kalau kita lihat sekarang, Bu, memang pembangunan lagi besar-besar. Kata Nabi dulu, Arab dulu, Bu, zaman Nabi ini telanjang kaki, telanjang dada, ngurus ternak dulu. Kata Nabi, mereka suatu saat akan yatatawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba bikin bangunan. Itu 2. Hadis 1, Bu. Hadis yang lain Nabi sebutkan akan muncul tanda-tanda kiamat, diantaranya bintang jatuh kayak komet, dan intensitasnya akan sering. Ibnu Abbas pernah kaget, Bu, waktu lihat bintang jatuh. Kata Ibnu Abbas, kiamat, kiamat, kiamat. Ternyata tidak. Ternyata bintang jatuh ini tanda-tanda kiamat yang akan terjadi berulang kali. Artinya akan sering. Nanti di akhir zaman bintang jatuh itu jadi sering terlihat. Intensitasnya kan sekarang jarang-jarang. Nanti akan sering terlihat. Kemudian yang ketiga, akan ada api dari Yaman. Ada api dari timur ke barat.
Api ini dijelaskan oleh para ulama beneran api kayak kebakaran gitu. Yang kedua, peperangan dari timur ke barat, sehingga digambarkan seperti kobaran api. Terjadi peperangan dari timur ke barat. Timur itu kan ya Asia gitu, barat itu ya Eropa. Jadi dari timur sampai ke barat terjadi peperangan dahsyat luar biasa. Di hadis yang lain terjadinya, ini yang besar-besar ya, terjadinya terbit matahari datangnya bukan dari timur tapi dari barat, sehingga perjalanan benda-benda langit sudah tidak lagi stabil. Karena bukti matahari terbit di barat terbenam di timur menandakan kondisi benda-benda langit sudah tidak lagi stabil. Karena sudah kacau Bu, orbitnya sudah kacau, tempat beredarnya sudah ngaco, maka terjadilah benturan antar planet. Faduk kata dakkata wahidah dalam surat Al-Fajr. Benda-benda langit berbenturan. Ini planet, jeger. Maka isinya Bu, isi yang ada di dalamnya itu berantakan. Disebut dengan zalzalah. Sampai isi bumi muntah keluar, gunung-gunung berterbangan, manusia kayak apa? Laron, yang al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal, yauma yakunun nasu kal farashil, wa takunu jibalu kal ihnil. Itu terjadi bencana yang luar, karena saling berbenturan Bu, jegur. Isinya berantakan. Ya, berdua benda dibenturin kan isinya berantakan. Sampai akhirnya hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah terjadi zalzalah yang sangat besar, maka kehancuran semesta alam pun terjadi. Semua benda makhluk yang Allah ciptakan satu persatu mati. Yang paling akhir mati adalah malaikat maut. Itu terakhir mati. Setelah malaikat maut tersisa, kata Allah, mati kamu malaikat maut, matilah malaikat maut. Tidak ada satupun makhluk yang hidup saat itu, nggak ada. Semuanya hancur. Kemudian Allah berfirman, yang sombong mana yang sombong? Nggak ada yang jawab. Yang belagu mana yang belagu? Nggak ada yang jawab. Sudah nggak ada makhluk. Untuk menegaskan kalau yang berhak sombong cuman Allah. Maka setelah hening Bu, nggak ada makhluk sama sekali, Allah kemudian menghidupkan satu makhluk. Kan yang paling terakhir mati Ijrail atau malaikat maut. Maka makhluk yang pertama kali Allah hidupkan setelah malaikat maut mati adalah Israfil. Yang pertama kali dihidupkan. Kata Allah, tiup lagi trompet Israfil. Ditiup lagi trompet oleh Israfil, maka seluruh makhluk hidup lagi. Itulah kehidupan akhirat. Jadi cukup banyak Bu, sebetulnya cuma saya ringkas segitu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz untuk penjelasannya. Pertanyaan dari Ustaz, apakah makna fitnah dalam Al-Quran? Yang tahu angkat tangannya. Ayo, yang tadi dijelaskan Ustaz, makna fitnah dalam Al-Quran. Dengan ibu siapa maaf? Tidak. Iya. Gimana Ustaz jawabannya? Boleh lah, Masya Allah. Boleh, Masya Allah. Berarti ilmunya udah 100% belum tuh? Baik, pertanyaan kedua, apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
berkaitan zaman fitnah. Apa pesan Nabi? Angkat tangan. Yang mudah menjawab. Ya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati. Pesan ilmu pesan Nabi tentang berkaitan dengan fitnah adalah pertama adalah ilmu, ya, yang kedua ilmu dan bercahaya, kebalikannya dengan bodoh tadi itu. Yang keduanya gimana kalimat pasnya gimana? Pesan Nabi itu ya tadi ada hadis yang saya sampaikan. Kata Nabi kalau ini sebelum datangnya zaman fitnah. Nah, sebelum datang zaman fitnah disuruh apa tuh? Tadi yang contohnya dijemput pakai bis tuh, Bu. Bersegeralah melakukan amal soleh. Ya, tuh. Bersegeralah melakukan amal soleh. Bagaimana Ustaz? Betul. Betul. Persiapan ilmu apa saja di zaman fitnah? Silakan yang berani jawab. Ada tuh di papan tulis. Ya, silakan tuh Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk mengikuti majelis taklim, kemudian ikuti dengan tarbiyah dan mengamalkannya dengan takzim. Takzib. 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 Takzim. Nah, pakai bak zib. Ya, boleh. Betul ya Ustaz? Betul, silakan insyaallah. Iya. Berapakah jumlah dajjal? Bagaimana Ustaz? Ya masih bisa. Masih Kurang bisa. 30 lah. Masih bisa. Iya. Silakan. Iya. Masih melanjutkan pertanyaan? Baik. Ya. Siapa yang dapat membunuh bosnya Dajjal? Yang lengkap Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih. Ya. Boleh Ustaz? Boleh. Iya baik. Siapakah yang mendapatkan gelar Al-Masih? Ada dua. Nabi Isa sama Dajjal. Nabi Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Iya. Boleh lanjut Ustaz satu pertanyaan? Boleh. Boleh, baik. Pagi ini tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, amazing, genius. Siapa yang menyampaikan kajian kita pagi ini? Yang Bapak Ustaz Daniel Barkah. Bapak Ustaz Daniel Barkah. dari berkah, memang dari berkah ya Bu. Iya, tartil tuh alhamdulillah. Iya, apakah temanya? Temanya apa yang betul ya, yang sesuai Ustadz sampaikan. Di Jawa, pentingnya berilmu di zaman penuh fitnah.
Betul Ustaz? Betul. Masya Allah, barakallah. Iya. Alhamdulillah kajian duha Muslimah Khadijah berjalan dengan lancar pagi ini dari awal hingga akhir. Jazakallah khair al-mukarram Ustaz dan berkah untuk moidoh hasanahnya, ilmunya. Semoga Allah Ta'ala sehatkan dan afiatkan Ustaz selalu, dibekali kemudahan dalam setiap perjalanan dakwahnya. Amin Allahumma amin. Mohon perkenan Ustaz untuk menutup kajian duha kita hari ini. Silakan. Baik, hadirin ikhwatina rahimakumullah, kita tutup dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menghadirkan iman yang istiqomah dalam hati kita dan senantiasa membuat kita selamat di dunia wal akhirah. Kita awali doa kita dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من Nanti ketemu lagi di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah terselenggara kajian tematik duha dari kelompok Khadijah untuk penutupan akhir tahun 2025 dengan tema berilmu di zaman yang penuh fitnah, bertempat di Masjid Jami An-Nur Kompleks BPK 5. Terima kasih untuk semua yang telah membantu, untuk semua jamaah yang telah hadir. Semoga di tahun depan kita bisa lebih baik dari yang sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian duha pada pagi hari ini di Masjid An-Nur berjalan lancar. Terima kasih untuk semua yang hadir dan semua Bapak Ibu panitia yang telah mensupport semuanya acara pagi ini. Alhamdulillah acaranya lancar, berkah untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali di tahun depan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahun depan.